Shalom, selamat malam semua. Kita akhirnya tiba di penghujung hari, kita akan segera mulai. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa makan, masih bisa tinggal di dalam rumah, kami masih diberkati Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang kami akan istirahat, dan sebelum istirahat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan, memberi pewahyuan-pewahyuan baru, memberi pesan-pesan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan, sebagai terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, kami bersedia mendengarnya, berbicaralah. Kami serahkan awal, pertengahan hingga akhir pembacaan hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang berusaha menghalangi atau mengganggu kami ikat demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian. Sejauh betapa besar Terima kasih. Selanjutnya saya akan share screen. Hari ini kita akan baca Matius 12. Tetapi karena Matius 12 itu banyak, supaya kita nggak begadang, jadi saya bagi dua. Matius 12 part 1, nanti besok malam kita lanjut part 2. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Ayat 2. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan,
baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Kita stop sampai di situ dulu. Kita lihat lagi ayat 1 dan 2. Jadi saat itu ada hari Sabat, Tuhan Yesus berjalan bersama muridnya dan mereka melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum, memakannya. Sebenarnya nggak ada masalah karena memang ada peraturan juga di kitab Ulangan, nanti kalau yang ikut perjanjian lama nanti akan sampai bahwa kita boleh memetik kebun, hasil kebun yang ada di sekitar. Yang penting tidak boleh dibawa pulang, dimasukin ke bungkusan. Itu ada aturannya. Jadi kalau memetik untuk makan karena lapar nggak apa-apa. Tapi orang-orang ini, orang Farisi ini, mereka merasa pertama udah ngambil di kebun orang. Kedua itu hari Sabat. Saudara, itu yang kemarin saya katakan bahwa orang-orang Farisi ini, mereka itu menyerongkan hukum-hukum kerajaan Allah. Waktu itu kan udah ada hukum Taurat. Memang hari Sabat tidak boleh kerja, tapi orang Farisi menambahkannya, bukan hanya tidak boleh bekerja. Menyabut bulir gandum tidak boleh, mengupas sesuatu. Jadi sampai hal yang sekecil-kecilnya itu ditambahkan. Padahal tidak seperti itu, karena hukum Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sabat. Tapi orang-orang Farisi itu menambahkan dengan tradisi-tradisi mereka sendiri. Itulah yang kemudian sering ditentang oleh Tuhan Yesus, karena mereka menambahkan aturan-aturan tersendiri di luar dari hukum yang Tuhan telah tentukan. Nah, ini makanya Tuhan Yesus langsung menjawab dengan menunjuk kepada apa yang dilakukan Daud. Jadi suatu hari Daud dalam peperangan dan mereka dalam pelariannya, Daud beserta anak buahnya kelaparan, tidak ada makanan di sana, ada rumah Allah. Terus mereka makan roti, padahal roti sajian itu tidak boleh dimakan oleh orang biasa, hanya boleh oleh imam. Itu peraturan. Nah, itu Tuhan Yesus menunjuk ke sana mengenai bahwa tidak apa-apa ya, Tuhan lebih mementingkan hukum moral daripada hukum ibadah. Jadi orang udah lapar, pentingkan dulu kemanusiaan daripada tata cara hukum beribadah. Itu karena Tuhan Yesus mengatakan manusia lebih penting daripada hukum. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, itu yang banyak diserongkan oleh orang Farisi. Ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Nah, ini juga dijelaskan sama Tuhan Yesus. Hari Sabat kan imam-imam tetap harus melayani ibadah kan, sedangkan hari Sabat nggak boleh kerja. Tapi imam malah kerja deh hari Sabat. Malah hari Sabat tidak boleh nyalakan api. Mereka malah nyalakan api untuk persembahan dan sebagainya. Itulah yang Tuhan Yesus bilang bahwa aturan Sabat tidak berlaku bagi bait Allah. Di sini buktinya di bait Allah imam-imam tetap bekerja melayani, maksudnya pada hukum Sabat tunduk pada hari Sabat, pada bait Allah, pada hukum-hukum bait Allah yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk melakukan kebaikan tetap boleh meskipun pada hari Sabat. Untuk beribadah tetap boleh meskipun pada hari Sabat. Karena orang Farisi kalau penyakit-penyakit kecil atau apa itu tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat, kecuali orang udah mau meninggal. Boleh, itu pun bukan menyembuhkan, hanya supaya orang itu nggak mati gitu. Jadi orang Farisi itu membuat beban berat. Hukum menjadi berat oleh orang Farisi ini. Makanya kemarin kita baca di Matius 11, kata Tuhan Yesus, kuk yang aku buat ringan. Tapi kalau orang Farisi kuknya lebih berat, mereka aja nggak bisa tanggung itu kuk. Mereka tambahin aturan-aturan yang udah ada. Itulah orang Farisi. Ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, itu dia. Sedangkan di bait Allah, imam-imam boleh bekerja pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini ada yang lebih besar dari bait Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan atas semua. Jangankan atas
atas hari Sabat, atas segala hal Dia adalah Tuhan. 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, Tuhan Yesus kembali merujuk ke Hosea 6 ayat 6. Bagaimana Allah Bapa punya pendirian. Bahwa Allah Bapa itu lebih menghendaki belas kasihan daripada persembahan. Ya sekali lagi waktu itu juga saya bilang bukan kita nggak boleh nggak mementingkan persembahan tetap penting, tapi persembahan yang harus berisi kasih. Kalau cuma persembahan kosong, apalagi persembahan untuk cari nama, wah itu parah. Tapi persembahan tanpa nilai kasih, belas kasihan itu juga nggak terlalu berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan lebih mementingkan belas kasihan. 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan lain-lain bukan hanya atas hari Sabat. Selanjutnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah inilah orang hatinya jahat, nih orang-orang Farisi ingin mempersalahkan Tuhan Yesus. Diberi tugas yang berlawanan dengan hukum, yaitu menyembuhkan pada hari Sabat, karena menurut mereka hari Sabat pun menyembuhkan juga nggak boleh gitu. Kalau menurut aturan tambahannya mereka itu. Lanjut. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, Tuhan Yesus langsung menunjuk ke apa yang sehari-hari mereka lakukan. Nah ini kalau domba lu jatuh masuk kubur kan lu pasti tolong juga, keluarin dulu itu kan. 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, ini dimelek ini matanya. Bahwa manusia itu jauh lebih berharga. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat boleh berbuat baik. Boleh melakukan sesuatu yang sifatnya berbuat baik. Kayak pelayanan, apa itu boleh pada hari Sabat. 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah mereka udah dicelikan matanya tapi dasar hatinya udah jahat, jadi malah bersekongkol mau membunuh Tuhan Yesus. 15a, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ingat saudara berapa kali Tuhan Yesus sembuhin orang, Tuhan Yesus bilang jangan kasih tahu, jangan apa. Ini juga Tuhan Yesus tahu mereka mau buat huru hara apa, Tuhan Yesus menyingkir dari sana karena tidak mau ada kehebohan. Dia belum mau orang-orang semua tahu tentang dia, nanti malah menghalangi karena dia misinya belum selesai. Perikop selanjutnya, Yesus hamba Tuhan. 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Nah saudara sekali lagi, Tuhan Yesus ingin kita sembuh. Ini seringkali dia menyembuhkan orang sakit. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah itu dia masih tidak mau orang-orang banyak tahu tentang siapa dia dan menghalangi misinya. Ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini menunjuk lagi kepada nubuatan masa di Perjanjian Lama 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini nubuatan Yesaya mengenai Tuhan Yesus nanti yang akan datang. Nah ini diulangi lagi di kitab ini. Ayat 19. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak.
dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Itulah dia bilang, udah jangan kasih tahu, dia low profile dia supaya nggak terjadi kehebohan, nggak berbantah-bantah, nggak berteriak-teriak, tapi dia melakukannya silently. Meskipun mujizat nggak bisa silently, karena orang kalau udah disembuhin, kayak yang kemarin kita baca, suruh diam malah dia memasyurkan. Ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi ini masih 21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi ini nubuatan di kitab Yesaya, bahwa Tuhan Yesus, sumbu yang udah, buluh yang udah terkulai, udah patah terkulai tidak akan diputuskannya. Jadi meskipun misalkan kita udah parah atau apa, Tuhan Yesus tetap akan menolong kita. Tetap ada harapan. Misalkan kita telah jatuh dalam dosa atau apa, udah mau parah sekali, Tuhan Yesus akan mengampuni dan menolong. Atau keadaan perekonomian kita parah, Tuhan Yesus akan datang dan menolong. Atau keadaan kita lah dalam banyak hal lagi parah, jatuh terkulai, Tuhan gak akan malah dibablasin. Udahlah nih, gak ada gunanya sekalian gua babat. Enggak, Tuhan Yesus, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhan Yesus selalu ingin membangkitkan, memberi harapan, menolong, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Jadi untuk hari ini cukup sekian, dan rema yang saya ambil itu yang tadi dari Hosea, bahwa bagi Tuhan, yang ayat 7, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, jadi biarlah ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalaskan segala kegiatan kita, baik dalam melayani Tuhan, melayani manusia, dalam bekerja, dalam apalah yang kita lakukan, hendaklah kita lakukannya dengan belas kasihan, mengikuti Tuhan Allah Bapa kita. Bapa kita melakukan apa-apa dengan belas kasihan, jadi kita harus mengembangkan belas kasihan di dalam hati kita, dalam segala hal untuk semua orang, tidak terkecuali. Amin. Dan biarlah bagi saya rema ini, kiranya saya mampu melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari, dan biarlah saudara juga ambil remanya dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas malam ini Tuhan, sehari telah berlalu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekarang kami akan tidur. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, tutup bungkus kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Semuanya Tuhan, lindungi kami, beri kami istirahat yang tenang, yang nyenyak Tuhan. Juga kami teringat Tuhan, orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang banyak pikiran, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang kurang nyaman, apapun penyebabnya Tuhan, stres, tekanan, atau apapun di saat ini Tuhan. Tuhan datanglah kepada mereka, jamah hati mereka, Roh Kudus aku mohon, jamah mereka, selamatkan, tolong mereka dalam setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan, supaya malam ini mereka bisa tidur nyenyak, tidur dengan tenang, dan ajar setiap kami untuk hidup berserah kepadamu dan menaruh kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, juga saudara-saudara dan teman-teman kami yang kami kasih yang belum selamat dan belum mengenal Engkau atau telah meninggalkan Engkau, bawa mereka kembali Tuhan dan selamatkan jiwa-jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Bangunkan kami esok hari Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar, harapan yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga,
damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa besok jam 5.30 untuk yang mengikuti perjanjian lama dan jam 9.30 malam untuk yang mengikuti perjanjian baru. Selamat malam sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.